Oke, friend, kita lanjut lagi ya ke soal terapan nih untuk turunan ya. Nah, kita lihat di sini diketahui LX adalah luas segitiga ABO nih ya yang kita arsiri ini, teman-teman. Seperti pada gambar ya. Jika cos alfa adalah X dan dimana di sini alfanya dari 0 sampai pi ya. Maka nilai LX maksimum untuk nilai alfanya berapa nih, teman-teman? Oke ya. Nah, kita lihat nih di sini LX dulu deh, teman-teman ya. Berarti kan kalau kita lihat di situ adalah segitiga ya, teman-teman. Nah, ini cuma saya bagi dua segitiga ya, segitiga yang kanan sama segitiga yang kiri gitu ya. Nah, maka kita kali dua ya, teman-teman, nanti. Jadi 2 kali luas segitiga deh gitu ya kita tulis. Nah, berarti kan 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kan ada cos alfa sama dengan X ya. Nah, berarti kan kalau kita buat segitiganya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita keluarkan deh segitiganya gitu kan. Nah, kita keluarkan ya biar enak nulisnya. Di sini alfa. Nah, di mana cos alfa ya di situ kan samping per miring. Oke. Nah, berarti sampingnya adalah X, miringnya 1 ya, karena di sini X kan ya di teman-teman ya. Ini lihat di sini X. Berarti ini kan sampingnya ini X, ini 1, teman-teman. Oke. Nah, berarti ya ini adalah alasnya ya. Ini kan alas dari segitiganya ya. Nah, jadi ini kan sama dengan yang di sini, teman-teman, yang di sini ya. Nah, berarti ini alasnya adalah X ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang tingginya nih. Tingginya kalau teman-teman lihat ya yang ini kan. Nah, ini tingginya nih ya untuk segitiganya. Berarti kalau misalkan kita tulis ya, berarti dari ini dari titik bawah O ya ke A ya. Nah, dimana kalau di sini adalah X, teman-teman ya, berarti ini titiknya X, Y-nya. Nah, Y-nya ini sama dengan apa, teman-teman? Nah, jadi Y-nya sama dengan ini, yang persamaan ini kita pindahin nih. Y kuadrat berarti sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, berarti Y-nya plus minus nih. Tapi karena ini adalah panjang, kita ambil yang positif ya, teman-teman. Positif akar dari min X kuadrat. Nah, berarti kalau kita lihat ya, titik A ini kan dilalui oleh persamaan lingkaran tersebut ya. Nah, ini setengah lingkaran ya. Nah, jadi berarti X-nya ini bisa kita substitusi ke persamaan ini ya. Nah, berarti ya udah nih jadinya ini nih, Y-nya adalah sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita tulis berarti ini adalah akar dari 1 min X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ya tingginya. Berarti kan dari titik 0,0 ke titik sini nih. Nah, di mana di sini Y-nya adalah ini, teman-teman. Y-nya adalah ini tadi ya, yaitu akar 1 min X kuadrat. Nah, yaudah, berarti tingginya itu akar 1 min X kuadrat. Oke. Nah, tinggal kita substitusi ke sini, teman-teman. Ya, ini duanya kita bagi, sisanya tinggal alas ya. Alasnya di mana di sini adalah X. Nah, tingginya adalah ini ya, yaitu akar 1 min X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi dari LX-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya di sini udah satu variabel nih ya, karena kita sudah substitusi nih ya. A-nya adalah X, tingginya adalah ini ya. Nah, kalau ada satu variabel, selanjutnya gimana, teman-teman? Kita lanjut ke langkah yang kelima tadi ya. Nah, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat ini bentuknya adalah perkalian ya, U kali V. Nah, berarti turunan dari U kali V, teman-teman ingat ya, U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, teman-teman, sama dengan 0. Nah, oke, ini U-nya ya, teman-teman, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Nah, turunan dari X berarti 1 dikali akar 1 min X kuadrat. Ditambah U-nya adalah X. Terus di sini V aksen ya, sorry saya lupa nulisnya ya. Nah, turunan dari V aksen, teman-teman, kalau misalkan ada Y sama dengan akar dari Fx ya, ini mohon diingat ya. Nah, lebih gampang nih kalau akar pangkat 2 ya, turunannya turunan dalam akarnya dulu, teman-teman, F aksen X. Tinggal dibagi 2 kali akar tersebut, yaitu Fx. Nah, ini ya, teman-teman, mohon diingat ya biar teman-teman gampang untuk turunan dari akar pangkat 2 gitu. Oke, kalau kita lanjut
berarti kita turunin dulu nih ya untuk akar dari V-nya yang ini ya teman-teman. Turunan dari akarnya ya, turunan dari 1 adalah 0. Lalu turunan dari min X kuadratnya kita turunkan aja jadi min 2X. Nah tinggal dibagi 2 dikali akar dari fungsinya tersebut, yaitu 1X kuadrat. Nah ini sama dengan 0 gitu teman-teman. Oke, nah maka jadinya gimana nih teman-teman? Ya udah, ini tetap ya, jadi akar 1 min X kuadrat tetap. Kalau kita lihat yang ini kan ada min 2 ya, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif ya. Berarti jadinya X dikali min 2X ya, kan jadinya min 2X kuadrat. Kalau pindah jadi positif 2X kuadrat. Nah dibagi 2 akar 1 min X kuadrat. Nah ini kita bagi, lalu ini kita kali ke sebelah kiri ya. Nah jadi akar sama akar jadinya hilang, jadi X kuadrat ya, akarnya hilang, sama dengan X kuadrat. Nah maka 1 sama dengan nih kalau pindah ya, yang ini teman-teman, min X kuadrat kalau pindah ditambah. Nah berarti X kuadrat ditambah X kuadrat jadinya apa teman-teman? Jadinya iya, jadinya 2X kuadrat. Nah ini kita pindahin dulu nih teman-teman. Maka X kuadratnya sama dengan, ini X kuadrat ya teman-teman. Nah sama dengan setengah gitu kan ya. Nah oke, berarti X nya berapa teman-teman? Ya udah plus minus ya. Nah plus minus dari apa namanya, akar dari setengah. Atau kalau kita tulis jadinya plus minus 1 per akar 2. Nah kalau kita rasionalkan jadi plus minus setengah akar 2 teman-teman. Oke. Nah kan kalau kita lihat ya di sini, ini cos alfanya adalah X. Ya udah kita ambil yang positif dulu deh teman-teman ya. Karena di sini kan di pilihannya positif semuanya ya. Nah berarti ya kalau kita lihat juga alfanya di sini ya, ini sudut lancip ya gitu ya. Oke, kita ambil yang positif berarti yaitu setengah akar 2. Nah cos berapa yang hasilnya setengah akar 2 teman-teman? 45 derajat. Nah udah deh tuh, kita dapat 45 derajat, jawabannya yang C teman-teman. Oke, seperti itu langkah-langkahnya ya, lumayan ya. Nah itu ya, kalau secara konsep teman-teman harus ingat ya. Oke, kalau udah satu variabel tinggal diturunin. Nah tapi untuk soal ini ternyata ada bentuk khususnya teman-teman. Nah gimana nih, kita lihat ya. Nah jadi cara singkat ya untuk soal yang tadi teman-teman. Perhatikan nih, kalau misalkan ada persegi panjang, sebenarnya bukan hanya persegi panjang ya, pokoknya segi berapapun kalau di dalam lingkaran. Nah ini saya ambil yang persegi panjang aja teman-teman ya. Nah agar persegi panjang ini luasnya maksimum, maka persegi panjangnya harus gimana teman-teman? Nah perhatikan ya, persegi panjangnya jadi harus segi beraturan teman-teman ya. Nah sebenarnya sekali lagi nggak harus persegi panjang ya, tapi bisa juga segitiga, segi 4, segi 5 dan segi yang lain. Kalau di dalam lingkaran agar luasnya maksimum itu harus segi beraturan. Artinya apa? Artinya kalau segitiga ya berarti segitiga sama sisi. Kalau segi 4 berarti artinya persegi teman-teman. Kalau segi 5 berarti segi 5 beraturan. Oke. Nah karena ini persegi panjang berarti agar luasnya maksimum ini harus jadi persegi teman-teman. Oke. Nah berarti kan kalau persegi, kalau kita lihat ini adalah sebenarnya adalah diameter ya teman-teman. Berarti ini adalah setengahnya ya, atau jari-jarinya gitu ya. Jari-jari dari lingkarannya. Oke. Nah ingat ya, kalau ini persegi berarti kan perpotongan diagonalnya siku-siku teman-teman. Nah oke. Dari sini maka ya yang dicari biasanya luas maksimum. Oke. Nah seperti yang tadi saya bilang, kalau yang di dalam ini adalah, di dalam lingkaran adalah persegi panjang, ya agar maksimum harus persegi. Nah luasnya ya udah kan, persegi itu bisa kita sebut juga belah ketupat ya teman-teman. Yang di sini kita lihat sisinya sama ya, kebetulan di sini juga sudut yang di sini sama 90. Nah ya udah berarti kan diameter pertama kali diameter pertama dibagi 2 ya. Nah di mana apa namanya, diameter itu kan 2 kali jari-jari. Nah nanti bisa kita tulis luas dari, untuk ini yang persegi bentuknya adalah 2 kali R pangkat 2. Oke. Nah oke, maka dari patokan tadi ya teman-teman, jadi luas segi berapapun yang di dalam lingkaran agar maksimum adalah
luas beraturan teman-teman. Oke. Nah jadi untuk soal yang ini itu bisa kita kerjakan dengan cara yang tadi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini saya jadikan suatu lingkaran ya, ini kan adalah persamaan lingkaran ya teman-teman. Ini mohon maaf kalau agak jelek ya lingkarannya. Jadi saya gambar nih lingkaran seperti ini misalkan. Nah, oke. Nah, berarti kan ini luas ini ya agar maksimum. Perhatikan luas ini ternyata bisa saya jadikan suatu persegi teman-teman. Nah, segi 4 ya di dalam lingkaran kan persegi ya. Nah, berarti kalau misalkan begitu teman-teman ya, kalau saya panjangkan berarti ini adalah diagonal dari perseginya. Nah, gitu kan ya teman-teman. Nah, teman-teman tadi kan ingat ya, apa namanya, kalau misalkan saya ambil yang ininya aja nih teman-teman. Nah, yang ini aja nih. Nah, yang ini nih. Nah, karena ini persegi ya teman-teman. Nah, maka kalau misalkan kita keluarkan nih, oke. Nah, ini kan siku-siku. Nah, kalau persegi ini kebagi 2. Nah, ini otomatis alfanya maka kebagi 2 teman-teman, yaitu 45 gitu ya, karena kita tahu kalau itu persegi. Ya udah langsung aja deh jawaban yang C. Wah, gampang banget gak? Iya betul ya. Jadi diingat teman-teman ya, ini ada cara singkatnya ternyata ya. Tapi sekali lagi ini bentuk khusus, jadi konsepnya jangan sampai lupa. Oke, seperti itu.